nggak, belum familiar, ya, belum akrab, ya, salam kenal. Bulan lalu saya udah datang, tapi kan saya bersama kakak saya, ya. Dan hari ini saya kembali, kami dari KOM, ya, Komunitas Orientasi Mengasihi. Saya sungguh senang melihat foto kalian di grup kemarin dengan mengangkat sertifikat tanda kelulusan kalian, apa namanya, Raja Grameen Alkitab. Berapa lama kalian ikuti? 4 bulan? Oh, per hari. Oh, bisa dipertanggungjawabkan siapa yang udah dapat itu sertifikat? Yo, sedikit. Yang dapat sertifikat nggak hadir hari ini, ya? Kayaknya banyak kemarin. Baru, ada yang baru. Oh, yang baru mana coba? Yang baru dipindah atau baru masuk, Pak? Asli Bapak, biasanya kan di lapas tempat lain mesti yang baru memperkenalkan diri. Ayo, ya sama saya belum. Ayo, mari Pak, supaya kompak kita. Kita nggak ada jarak, kami memang dari Medan, tapi kita sama-sama orang berdosa, ya kan? Cuman kalian di sini, saya di rumah, ya kan? Ayo Pak. Ya, biar kami lihatlah, dan kami tahu saya pun kan perlu kenal lagi. Selanjutnya kan setiap bulan saya. Ayo Pak. Halo semua. Salam. Nama saya Bisma Santuri, dari Langkat Pemuda. Oh, Bapak pernah ketemu saya? Langkat Pemuda. Dikirim kemarin ke Binjai ini. Terima kasih. Salam. Salam saudara. Nama saya Darben Side, alamat Desa Bukit Mingkirek, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Umur 45 tahun, anak 7, istri 1. Kasus kriminal berkelahi. Pindah dari Belanda. Cuma 1 tahun. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Triputra Simaremare, saya pindahan dari Kawanjani. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Esra Herianta Bangun, saya pindah dari Batu. Batu, kita ketemu? Iya. Saya pelayan Gereja Ujiabu. Oh iya, pindah kemari ya. Oke, ya. Iya, pernah. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih, kita akan bertemu terus di sini ya. Haleluya. Ya, hanya pindah tempat. Kalau masih pindah tempat di dunia ini masih aman. Jangan pindah alam. Pindah alam, kita nggak bisa makan nasi lagi, ya kan? Nggak ada lapar kita, Pak. Jangan kalian pikir udah pindah alam kalian perlu cari makan, enggak. Nggak ada lagi lapar kita. Tapi sebelum kita sama-sama ya kita pindah alam nanti, ya kan? Siapa mau 500 tahun di sini? Nggak ada kan? Saya 100 tahun nggak mau lah. Karena jelek. Mau dibawa pun ke pelayan lapas-lapas orang udah nggak mau, karena udah begini jalannya, ya kan? Ya kan? Makanya waktu kita masih muda ini, ayo orang kata di Bapak yang Tanjung Batu, ya kan? Melayani di Tanjung Batu. Di sini daftarkan dirimu Pak jadi penyanyi Tuhan, singer. Jadi WL. Ini tadi yang main keyboard siapa? Ranto nggak ada? Nggak masuk. Tadi kita main keyboard tadi saya belum pernah dengar siapa tadi? Jasa sekretarian. Yang dari Muslim. Iya. Bulan lalu saya ketemu. Oh, bisa main keyboard ya? Oh, haleluya. Oh, shalom Pak. Tadi saya tanya, ini Bapak yang bulan lalu kita ketemu ya? Sama Ibu Iti ya, yang kakak saya. Bisa main keyboard ya Pak ya? Wah, luar biasa. Siapa lagi mau daftar main keyboard? Jangan si Ranto aja. Bapak udah pernah main keyboard sebelumnya? Hanya di sini. Siapa yang punya hati lembut itu bisa main keyboard. Yang main gitar siapa di sini bisa? Janganlah tunjuk, angkat tanganmu, jangan tunjuk orang. Satu aja. Wajib kalau bisa main gitar wajib belajar ya Pak. Bapak bisa? Bapak bisa? Jadi bisa main keyboard Pak? Main gitar lebih gampang. Udah tahu ya. Begini, jangan kalian pikir di tempat seperti ini kayak kata Bapak Simbolon ya Pak. Simbolon. Ini sekolah kehidupan. Kalau yang namanya sekolah, bukan datang, duduk, diam, pulang. Kalau sini 3 tahun, datang dulu, diam, pulang. Habis dari pulang sini, pulang ke rumah, nggak ada. Nothing apapun yang kau dapat di sini. Nyanyi nggak bisa, doa apa lagi? Siapa yang takut berdoa?
Yang takut, suruh berdoa, jangan pulang, nggak bisa berdoa, jangan aku. Sampai nanti kau pulang 3 tahun lagi dari sini juga bisa berdoa. Ini sekolah kehidupan. Saya mau ayo, apa yang ada di sini kita bersyukur sama Tuhan. Tempat ini ada, fasilitas ada. Bapak ini bisa juga mengajari Pak, ajarin Pak. Kalau orang-orang yang nggak bisa main apa namanya Pak? Bukan multimedia. Bapak kapan pulang ya Pak? Oh masih lama, jadi masih Bapak yang sering kan. Jangan nanti si Ranto pulang, keyboard tak ada. Nanti si Pak Jasa pulang, keyboard tak ada. Ayo belajar tiap hari sebelum jam 10, jam 9, 1 jam belajar. Yang mau nyanyi singer, saya mau tantang dulu. Yang singer siapa? Yang perempuan harus berani singer ya. Iya, kita nggak tahu hari kita ini Pak, nggak tahu ini 2025. Bersyukur sama Tuhan sampai dengan bulan November kita masih ada. Nah, kalau di tempat yang lain itu Pak tembak-tembak, hancur ujungnya. Gereja pun nggak ada. Dan saya kasih tahu informasinya bahwa di Cina sudah 30 orang hamba Tuhan, di 150.000 orang Kristen yang melakukan ibadah di bawah tanah ditangkap. Mereka nggak bisa beribadah, bacaan kita nggak bisa nyanyi, apalagi begini ditangkap. Lah kalau kita bisa nyanyi, datang beribadah pakai kipas enak-enak, kenapa nggak mau dipenuhi tempat ini? Jangan malas. Jangan buang waktumu Pak. Karena waktu ini adalah waktu ini adalah waktu apa yang kata Tuhan dalam Alkitab? Waktu yang jahat, betul. Ya. Oke, saya datang kemarin bukan pemarah ya. Saya nggak mau karena saya selalu kita ini dari komunitas orientasi mengasihi 15 tahun sudah melayani di lapas dan hutan. Pada karena itu kami punya saudara seiman banyak, keluar masuk, datang lagi, keluar masuk. Jadi kau hitung aja 15 tahun. Punya kau saudara begitu banyak? Gak ada kan? Aku bersyukur. Jangan kau bilang ya kawan itu kan preman semua, udah nggak apa-apa. Kalau preman dalam Tuhan tiba-tiba dia balik ke dalam Tuhan, kami jumpa di surga, kau senang? Itu sebabnya kami suka melayani di lapas dan hutan. Kami melihat orang-orang yang mungkin dulu dia nggak pernah sekolah minggu, nggak pernah dia baca met awang, baiyas, muhurman, ada kan? Dia nggak pernah sekolah minggu, nggak tahu itu. Apalagi lagu apa? Kikong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Itu masa anak-anak bersama Tuhan. Ada banyak orang yang di lapas dan hutan nggak mengalami itu, nggak tahu di sekolah ini. Karena mungkin kehidupan. Kami juga melayani lapas anak-anak. Lapas anak di bawah umur 20 itu sangat miris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka masih anak-anak melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang sehingga mereka masuk ke lapas anak. Bisakah kau bayangkan kau punya anak ada di tempat itu? Kalau anak-anak gak ada takutnya Pak, gak pikir dia panjang. Kami miris melihat mereka, tapi ada kasih Tuhan yang membuat kami melangkahkan kaki kami ke setiap lapas dan hutan tanpa rasa capek. Kalau kalian datang dari ruanganmu kemari ke sebentar aja, tempat gini kan gak jauh, gak perlu angkot, gak perlu kendaraan, pun malas. Apalagi ketika kau pulang di rumah, datang ke gereja mesti pakai angkot, pasti lebih malas. Karena apa yang kau pikir capeknya? Gak ada motivasinya. Kalau dari ruanganmu kemari, entah siapapun yang datang, jangan pilih-pilih. Oh daftar siapa ini? Oh daftar hari. Enak bapak itu usah datang. Jangan. Siapa ini? Oh gak datang. Oh gak usah. Gak enak bapak itu. Gak enak ibu itu. Gak usah, karena bukan yang mereka yang kau lihat. Ya, bukan mereka yang kau lihat adalah firman Tuhan. Oke, amin. Saya yakin setiap kita semua sudah punya pergumulan, Pak ya. Pasti, kalau namanya pergumulan hati bisa
hambar, hati bisa kecut, gak bersemangat, ya kan? Cobalah Pak, kalau misalnya Bapak tiba-tiba ada sesuatu, dibilang 2 hari lagi akan datang menjenguk orang yang kau kasih tadi. Pasti selama dari hari ini ke depan ke 2 hari, pasti sangat bersemangat ya. Merasa cemprengnya mesti 2 kali, 2 piring masih habis. Coba kalau nggak ada yang membuat engkau semangat, dikasih pun kau cempreng, tambah lagi BPK, tak semangat. Gak ada yang membuat kamu maju, adrenalin gak naik, gak ada. Tapi apakah mesti orang lain yang membuat adrenalin kita supaya naik? Apakah mesti ada kabar-kabar yang enak yang kita dengar sehingga kita jadi ini semangat? Enggak. Ada Tuhan yang membuat kita tiap hari semangat, Pak. Ada Tuhan. Gak nampak, Bu? Memang gak nampak. Warna angin warna apa? Angin. Gak ada warnanya. Tapi kalau mau dikerok warnanya apa? Merah. Kalau ya kan? Angin gak ada nampak. Tapi ketika kau tembusan angin bisa tidur kan? Berarti ada anginnya kan? Angin ada. Tuhan gak nampak kan? Tuhan ada enggak? Tanya dulu, Tuhan ada enggak? Ada. Nampakmu enggak? Gak nampak, tapi ketika kau bangun pagi kau bisa buka matamu gak klik-klik gini. Itu tanda itu namanya. Amin. Bisa gak kau bangun pagi kakimu kira-kira keram? Banyak kuliah di lapas angkin dia apa namanya? Memikirkan ini di lapas perempuan. Kalau perempuan ini banyak pikirannya, ya kan? Banyak masalah. Dia memikirkan ini, memikirkan itu, anakku sekolah macam. Begitu dia datang pas waktu lapas pagi, pas waktu mau ibadah pagi, udah belpaksi dia apa? Belpaksi itu mening udah. Akan mening sampai itu karena dia berasa di otaknya cuma 1,5 kilo dia memaksa berpikir, dia nggak sanggup dia pikir. Kemudian dia datang, miring namanya, bu, kenapa kau? Belpaksi kau pikir aku kasihan? Enggak. Apa yang kau pikirkan? Gak usah kau pikirkan, nggak berasa. Marah. Memangnya kau pikirkan bisa selesai? Karena kau tempatmu di sini nggak bisa selesai. Yang bisa menyelesaikan masalahmu cuma Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang bisa menyelesaikan, apa yang kau lakukan? Cuma lipat tangan, nggak bayar, lipat tangan. Terus kau bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, lepas ketondiku Tuhan, belum lagi ini, kayak mana lah menyelesaikannya? Cuma itu yang kau bisa selesaikan. Rupanya dia punya emosi jiwa dengan musuhnya yang membuat dia masuk ke sini. Sementara anaknya sudah berserak, 4 anak yang sama dipisah-pisah. Gara-gara dia masuk ke sini dia emosi. Jadi banyak kan kita berpikir begini. Saya bilang, bisa kau ampuni yang kau marah itu? Bisa kau ampuni? Kayak mana? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, masa kita berdoa? Nggak ada gunanya. Nggak bisa sembuhnya kalau kau bisa lihat aku ampuni. Nggak bisa sembuh, didoakan kau nggak bisa. Akhirnya dia nangis, sudah dia Bu, aku mengampuni. Lepaskan pengampunan, lepaskan, kita berdoa. Selesai ibadah, selesai. Bebas. Miring hilang. Siapa yang buat? Murama? Enggak. Murama nggak bisa apa-apa. Dokter pun tidak. Tapi Tuhan ada. Dia nggak nampak, tapi dia bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Banyak kisah kalau mau saya ceritakan yang nggak nampak Tuhan Yesus, tapi dia bisa lakukan. Seorang yang divonis umur hidup, kira-kira kalau divonis umur hidup bisa lepas kan? Mana ada umur masuk umur 40, berarti umur hidup berapa umurnya? Berapa hukumannya? 40 tahun. Mana mungkin dia lepas? Tapi di tempat seperti ini, lapas, dia tidak punya jalan karena semua sudah pergi meninggalkan dia. Dia bersuruh hidup. Dia mengambil keputusan mencari Tuhannya. Dia tekun berdoa. Dia ibadah tiap hari. Dijalankannya selama 3 tahun. Karena dia tahu tidak ada pengharapan untuk dia bisa keluar. Tapi dia mau sama Tuhannya. Terus dia berdoa. Terus dia berpengharapan sama Tuhan. Tahukah kau, dia nggak minta dalam doanya Tuhan lepaskan aku. Bagaimana mungkin dia minta sama Tuhan, Tuhan lepaskan aku yang seumur hidup. Dia pun nggak memikirkan untuk bisa lepas. Tapi Tuhan punya cara lain. Dilihat Tuhan kasih, dilihat Tuhan dia setia, dia lihat Tuhan dia melekat sama Tuhan. Bangun tidur bukan dilihatnya, ingatnya tetangga
Bangun tidur bukan ingatnya anak, enggak. Bangun tidur dan ingatnya Tuhan, terima kasih. Tahukah kau, Tuhan itu apa? Tiba-tiba entah kayak mana caranya Tuhan kasih tahu, kasih jalan. Dia dapat surat, dia bebas. Dan itu satu kesaksian yang luar biasa di lapas perempuan. Dan sudah pulang perempuan yang dihukum di vonis ini hanya dalam waktu 8 tahun saja dia kemudian dia bebas. Pertanyaannya, apa yang tak mungkin dalam kehidupan yang tidak bisa Tuhan lakukan? Semua Tuhan bisa lakukan. Ini dia tidak datang, dia udah lepas. Oke, dia ikut kemarin itu MBG. Dia ikut ya. Kenapa saya tahu Dian adalah mahasiswa sekolah kehidupan berapa tahun yang lalu di sini. Masuk lagi, gak apa-apa, Tuhan tetap membuka tangannya. Tuhan tetap sayang kita. Mau berapa kali pun kau masuk, Tuhan tetap sayang. Ingat, sampai ketika kau tidak punya waktu lagi, tetap kau juga masuk di sini. Dan akhirnya pede, pulang bungkus. Ya iya. Jangan enak-enak masuk bolak-balik di sini. Tuhan tak membuka tangannya memeluk engkau. Pengasih tetap. Kasih Tuhan luar biasa. Jangan sampai waktumu selesai kau tidak cari Tuhan. Tempatnya cuma ada 2, neraka atau surga. Di sana ketika kita sudah selesai, nggak ada lagi pertobatan Pak. Karena roh kita sudah lepas dari badan. Ada pertobatan, nggak bisa. Pertobatan adalah sekarang ketika roh, tubuh dan jiwa kita masih bersatu, kita masih bisa bertobat. Kalau enggak, kesempatan enggak ada. Ini senyumlah sedikit, tetap kali muka kalian, dia. Walaupun di tempat kemarin kayak gini boleh ya senyum. Hati yang nyanyi kalian pun tadi kulihat enak. Muka kalian sepet. Aku pun punya masalahnya. Dia pikir aku punya masalah, tapi tetap aku bangun dan melangkahkan kakiku kemari karena aku tahu Tuhan mengasihimu, harus mendengarkan sesuatu apa yang Tuhan dapatkan. Coba kau cari beat yang agak seru. Jadi beat. Gua kasih sudah didengar orang itu biar gembira juga orang di luar sana. Ya, ayo bangkit. Sedang mau buat kau itu susah terus sampai hari malam, sampai siang, sampai sore. Kalau kau berjuang untuk mengeluarkan iblis dari otakmu, dari pikiranmu, dari hatimu, saatnya. Ketika kau bernyanyi, Tuhan yang bekerja membereskan semua susahnya. Ketika kau paksa diri, kita harus paksa diri supaya yang keluar dari diri kita itu, yang gelak-gelak itu, dia nggak punya andil. Ketika firman Tuhan sebentar lagi kita akan dengar, maka engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ayo, nyanyikan sekali. Hati yang gembira itu tidak mempunyai pertimbangan ada kesalahan. Ada kesalahan tetap gembira saudara. Karena Tuhan suka. Ayo, goyangkan badanmu untuk Tuhan. Hati yang gembira. Amin.
diri kita, Pak. Kita harus trigger, masuk paksa diri kita. Ya, kalau enggak mengendap itu si gelap-gelap itu masuk pikiran kita, masuk hati kita, maka kau pun akan pulang ke ruangan itu mandele. Tahu mandele? Pak, jelaskan mandele itu Bapak ini. Mandele itu apa? Atas semangat. Bahasa Bapak apa? Ambon, mandele pakai semangka betul Pak. Oh, Bapak ada Ambon. Bapak harus jadi singa di real ya. Suara pasti orang Ambon itu hebat Pak. Bapak pasti ingat nggak? Kenapa Bapak nggak suka ini? Nggak ada orang Ambon nggak suka ini. Kayak gitu orang Ambon. Bapak harus ajari itu singa-singa itu bukan begini aja. Lagu gembira pun begini aja. Itu orang Ambon ya, jagonya dansa. Benar Pak? Bapak punya talenta loh Pak, di sini nggak kebetulan. Bapak punya talenta nyanyi, Bapak punya talenta menari. Bapak pun begitu. Ya, itu kalau ada talenta kita, jangan diendapkan. Nanti ketika kita pulang ke surga baru malaikat bilang, hey, udah berapa banyak talenta aku kasih? 10 talenta, bisa nyanyi, bisa ini. Kau kerjakan apa? Nggak ada. Nggak marah loh kita. Iya, pandai melukis di sini, pandai buat puisi di sini, pandai membuat lagu. Aku itu cuma pandai makan, semua juga bisa makan. Jangan kau bilang kau cuma bisa makan. Ya, ayah siapa namanya Pak? Albertus. Mau Pak melakukan sesuatu untuk Tuhan? Mau? Nanti. Kapan nantinya Pak? Setelah putus? Gak usah, biar aja putus akan belakangan Bapak kerjakan aja, niatkan aja. Maksud Bapak kalau putus yang gak sesuai dengan hati Bapak bilang mau Tuhan gitu. Jangan Pak, mau putus mau enggak itu urusan Tuhan. Yang penting Bapak mau, oke Pak, nyanyi dan kan enak kalau di sini lagu gembiranya bukan begini aja sih. Apa tadi lagu apa tadi lagu? Siapa tadi WL ini? Oh WL. Apa yang kau sini dekku? Sakit? Kamu rokok? Apa tadi lagu yang gembira tadi? Hah? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, gini aja. Enak. Kalau lagu aku kalau kalian itu lagu apa? Pocok-pocok Manado ya Pak ya? Manado ya? Bukan Ambon lagu apa itu Pak? Tak boleh-boleh. Bukan, tak boleh-boleh bukan Ambon ya? Lagu apa itu Pak yang ada yang lagi ngetren itu Ambon? Pol Billy Gaya. Oh itu India, Pol Billy Gaya. Dia bukan India, Ambon. Tapi Ambon. Udah jangan berantem. Sudah ya. Mau orang India pun sama juga tukang nari. Mau orang Ambon sama juga tukang nari. Kalau orang Batak penyanyinya, di mana-mana ada gitar. Nyanyi letak kemana suaranya pun lagu. Wow, gitu ya kan? Tempat ini kita bertemu dengan macam-macam karakter dan muka dan dari mana macam enggak sebagai apa aja ya. Itu sebabnya aku ketagihan kalau ke penjara. Benar tahu? Saudaraku, dapat saudaraku. Adalah ketua mana yang dari langkatan ini? Ya kan Pak? Kita kemarin itu kan ada banyak ketua PP di sini Pak ya. Setiap kali kemarin itu kami nyanyi. Ketua PP kan di sini kan, selain kan? Ada ketua banyak kan? Mana bisa diperintah-perintah? Waktu kali ibadah, sudah perintah lah. Ibadah, lepas Ya, suruh perintah. Iya. Mau dan mereka sudah direndahkan. Ya kan? Pernah jumpa Itu saudaraku ya. Ya, jadi maksimalkan talenta. Jangan diam. Kata ya, kalau biasanya kau punya keahlian, jangan tidak dipaksakan. Jangan tidak didiamkan. Harus paksa dirimu untuk melakukan ya. Firman Tuhan pagi hari ini kita belajar dari Mazmur 136 Ayat 1 sampai 4. Iya, ayat 1 sampai 4. Dan temanya dari KOM adalah di bulan November, kasih Allah yang besar. Ya, kasih Allah yang besar. Ya, kita sama-sama yang dimulai dari ayat 1, 2, 3.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2. Bersyukurlah kepada Allah Sang Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Wow. Kalau orang bersyukur, manusia bersyukur pasti ada sebabnya, ya kan? Karena sesuatu. Karena tiba-tiba dituntut 8 tahun, kemudian vonisnya 1 tahun. Sangat bersyukur kau kan, bersinar-sinar, hilang mukamu kan? Oh hilang kan? Hotar, kalau bahasa Cimalu hilang, bahasa hotar, ya kan? Ya 8 tahun kau dituntut, 1 tahun kau dapatkan, dah semangat. Kecil lagi 1 tahun bagi Tuhan nanti kan? Tapi bersyukur dalam keadaan kau sulit, kira-kira bisa nggak? Misalnya kau dituntut 4 tahun, kau banding jadinya 8 tahun. Ada di sini. Ada loh di sana, di tempat lain. Karena banding dia, jadi 8 tahun. Kira-kira engkau bisa bersyukur nggak dalam keadaan yang nggak enak, sulit kayak gini? Karena manusia kita pasti sulit. Manusia ini masih daging, Pak. Sulit, marah. Kira-kira kau bisa bersyukur nggak ketika kondisi istrimu hilang? Bisa kau bersyukur? Kalau ada yang bersyukur, kau bilang yes, dapat ganti baru. Berat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengatakan tadi di Mazmur, bersyukur. Yang pertama karena Tuhan baik. Pertanyaannya, pernah kau dapatkan kebaikan kasih Tuhan di tempat seperti ini? Coba renungkan. Pernahkah kasih Tuhan pernahkah kau dapatkan di sini? Seperti apa? Coba. Hah? Seperti apa itu? Kita baru kenal ya? Bukan asing kali dia. Baru ya? Iya, baru kenal kan? Enggak sama ibu. Enggak pernah. Nah, padahal apa yang kau bilang? Biasa suami. Iya. Oh iya. Soalnya wajahnya bentar gitu ya. Apa kau dapat sesuatu dari Tuhan? Nah, coba apa lah? Kasih apa yang kau dapatkan dari Tuhan di tempat seperti ini? Iya, berupa apa? Kan kalau kau dapat kasih setia Tuhan kan harus ada berupa apa gitu. Saya pengurus PB kau diterima, terus tiba-tiba kau nggak ada yang menjaminkan, tiba-tiba ada seseorang menjaminkanmu. Itu kan luar biasa. Gak ada penjaminanmu, tiba-tiba ada yang datang menyodorkan diri jadi penjamin. Sekarang kasih setia Tuhan apa yang kau dapat sini? Oh itu luar biasa, betul. Kesempatannya itu, ya kan? Kesempatan. Apa coba? Di sini nggak ada kau dapatkan apapun. Ya apa? Ditanya banyak apa? Apa kau dapat di sini? Di sini kau bisa apa? Dapat apa kau di sini? Bisa nyanyi? Bisa jadi singer? Dicukupkan? Yang lain? Kau dia keluar apa di sini kau dapat? Dapat berkat dari kawan, makanan orang dapat bagian, kau dapat kasih juga. Kau pernah dapat? Nah, siapa yang pernah dapat? Pakai senyum kau, berikan juga orang nggak ada yang kasih. Kalau kayak gini yang kau ketat walaupun karena kepala preman di luar sana gitu, nggak ada yang ngasih kau sementara kau perlu makanan. Serang kau, udah aku bilang senyum sedikit senyum. Siapa kali kau senyum? Senyum kau, jadi orang lihat senyum bapak itu. Kenapa? Kan gitu. Kalau kau pasang background di sini nggak laku. Tak ada. Tuhan juga nggak mau kita nggak senyum.
Makanya Tuhan, senyumlah kau anakku, aku suka lihat kau tersenyum. Makanya dibilang hati yang gembira. Karena ketika hati kita empat pahit, disitulah kesempatan iblis untuk muter-muter kepala kita. Buat gini, buat gitu. Karena kita menyediakan tempat ruang bagi iblis. Tuhan suruh bersyukur. Di ayat 1 aja Tuhan suruh bersyukur karena dia baik. Contoh karena dia baik itu kayak mana? Baik bukan karena kita kasih baju, Pak. Bu, kayak gini baik nggak Bu kira-kira? Aku kan Bu ketangkap 5 on. Ada lagi sisa aku simpan 4 on. Itu kira-kira baik nggak? Nggak ketahuan. Kira-kira Tuhan baik nggak? Hah? Tanya lu kau, waktu kau ketangkap ada 9 on sama kau pegang. Tapi yang ketangkap 5 di bawah kau simpan di bawah pokok mangga 4 on. Udah kau tanamkan. Masih ada kan? Nah, bagus sama aku. 4 on kau simpan nggak ketahuan. Masuklah kau ke sini. Terus kau pikir keluarga tuh masih selamat. Nanti keluar dari sini 4 on itu kalau dijual bisa mencukupi. Keluar dari sini pohon mangga sudah tumbang dan angin sudah merobohkan. Kau cari-cari di mana lah kau tanam. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Bukan berarti Tuhan baik. Enggak. Ya. Tidak. Kalau kau harus ketangkap seperti ini, katakan bersyukur Tuhan. Karena di tempat seperti ini yang Tuhan bisa gereja. Di luar, jangankan gereja setahun sekali yang untuk Natal, makanan Natal. Makanan Natal itu orang-orang, karena kau bisa beli lebih banyak kan? Di tempat ini kau ditangkap, bukan karena Tuhan gak suka sama kau, supaya Tuhan itu mau kau datang gereja. Kalau di sini ada gereja, di situ ada mall, di perjalanan ya. Sini ada gereja, ada mall, partai tua dan lain-lain. Gak mungkin kau datang gereja. Kita kan di partai tua. Jual kerajaan. Kesitu rame-rame orang gereja kosong. Tapi karena di sini cuma ada gereja dan tempat ibadah yang lain, itu yang nggak ada. Daripada kau jam 10 sampai jam 12 kepanasan di ruangan, lebih bagus masuk gereja. Itu pun nggak apa-apa. Yang penting kupingku mau jangan sumbang. Dan kau taruh ke atas kupingmu. Karena kau harus mendengarkan firman Tuhan. Suka apa nggak suka. Oke? Jadi berucap syukurlah keadaan yang nggak baik, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Banyak orang-orang di luar sana yang nggak pernah menyentuh anak laki-lakinya. Maksudnya menyentuh, apa kabar kau abang? Kayak mana sekolah kau abang? Nggak pernah. Karena dia sibuk cari uang. Bapak kerja, bapak cari uang. Yang penting kau biayai. Semua keperluan kita selesai. Bapak sibuk cari uang. Dia nggak pernah menyentuh anak laki-lakinya. Tapi ketika dia masuk penjara, dia baru tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk seorang anak laki-laki. Baru dia tahu dan ada perdamaian antara dia dan anak laki-laki. Dan dengan berani dia mengatakan, Amanda, bapak minta maaf. Anakku, bapak minta maaf. Maka pulihlah keluarga mereka. Setiap anak yang datang, dia bisa merangkul bapaknya dengan sukacita. Di luar, gak ada. Jadi apakah tempat seperti ini adalah tempat yang tak baik? Tempat ini baik buat dia, mempersatukan dia dengan anaknya. Bersyukur kali, bersyukur itulah disebut dengan bersyukur dalam keadaan tidak baik. Di luar kau bisa makan nasi seperti misalnya nasi yang paling enak, Ramos atau apa? Ramos atau kuku balang. Itu pun kau dengan enak membuangnya. Kau ambil banyak, sisa hanya aku buang, ya kan? Tapi di sini kau diajari nasi cempleng pun harus habis. Karena lapar, tak bisa beli, gak ada no point. Kita kan belajar bersyukur dah, bersyukurlah. Saudara, bersyukur dalam keadaan tidak baik. Apalagi dalam keadaan baik, wajar orang bersyukur ya. Iya. Jadi bersyukurlah karena Tuhan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu lebih dari segalanya ya, terlepas dari apapun yang terjadi atas hidup kita. Kita buka Ibrani 8 ayat 12.
siapa kita supaya kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya sangat baik sama saya. Ibrani 8:12. Iya. 2, 3. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa. Kalau kita datang ke pengadilan, segala dosa-dosa masa lalu yang kalau bisa dikait-kaitkan dengan dosa kita sekarang akan diungkit. Betul? Dihubung-hubungkan supaya memperberat dosa-dosa kita, itu memperberat hukuman kita. Banyak saya lihat kesalahannya adalah mencuri ayam. Kemudian dikaitkanlah dia, dilihat masa lalunya. Oh, sebenarnya tidak boleh ringan ini mencuri ayam. Karena di backgroundnya memang sekitar 3 tahun yang lalu kami mendapat cerita dan ada saksinya. Dia pernah mencuri rumah kosong. Berarti ini adalah pencuri Taliban, cuman ketangkap karena ayam. Maka kita harus buat dia lebih berat hukuman. Itu manusia mencari-cari gitu. Tapi firman Tuhan hari ini mau katakan, anakku, aku akan menaruh belas kasihan kepada engkau. Dan apa? Gak ingat. Tuhan gak ingat dosa-dosa kita. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan gak urusannya. Udahlah, aku tahu nih dosa kau kemarin, kau kan kayak gini kan. Tuhan gak bicarakan lagi. Yang Tuhan bicarakannya, anakku, kau harus kuat, kau harus dengarkan firman Tuhan, kau harus buat ini. Yang lama gak dibahas sama Tuhan. Kalau kau bertobat, kalau kau datang sama Tuhan, jadi datang sama Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, anakku, jangan kau intimidasi dirimu karena kau sangat berdosa. Kau tidak akan terampuni karena kau orang yang tidak akan terampuni. Itu kata manusia. Tapi kata Tuhan, sampai napas terakhir dari hidupmu itu, aku tetap menantikan engkau bertobat dan datang kepadaku. Ingat siapa yang di sebelah kanan Tuhan Yesus? Penjahat itu yang sangat penjahat yang layak disalib. Penjahat itu layak disalib karena dosanya sangat besar waktu ketika Yesus disalibkan. Dan dia layak disalib. Tapi di detik-detik dia mau mati, dia bilang, Tuhan, ingatlah aku. Dia menyesal dan dia bertobat. Ketika dia bilang begitu dan dia sudah mati, apa kata Tuhan? Hari ini, detik ini juga engkau sudah ada bersama di Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita hanyalah antara ketika kita hidup ini, ketika kita mengambil keputusan datang sama Tuhan. Karena ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, Pak, nggak ada lagi kesempatan. Nggak ada lagi kesempatan. Pilihan kita sudah di neraka atau pilihan kita sudah di surga sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan katakan selagi kita di sekarang ini, aku tidak ingat-ingat lagi dosamu anakku. Gak usah kau ingat-ingat lagi sejahat apapun yang lalu, karena aku mengasihi engkau luar biasa. Itulah kasih Allah. Sehingga kita bisa katakan bersyukurlah Tuhan karena kebaikan. Ya. Terus yang kedua, bersyukur kepada Tuhan karena Allah segala Allah. Tidak ada Allah yang luar biasa selain pada Bapa di surga yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita punya pengharapan, pastikan hidupmu itu percaya kepada pribadi yang bisa kau sembah, yang kau andalkan. Kalau kita percaya kepada seseorang atau opung kita, tulang kita, atau seseorang yang kita anggap hebat, yang akan bisa membela kita, menolong kita, itu hanya sebentar. Tapi kalau kau percaya kepada Allah yang bernama itu, yang kita sembah dalam Yesus Kristus, maka kau tahu kau tidak usah takut keluar pun dari sini. Ketika kau bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Masa depanmu untuk anak-anak muda, kalau kau datang sama Tuhan, percaya orang lain boleh menghina, tapi Tuhan akan membuka jalan yang selebar-lebarnya untuk kau bisa bekerja, berdampak, dan orang akan melihat kau luar biasa diberkati Tuhan. Tergantung pilihanmu. Tuh, kalau nggak keluar dari sini, nggak keluar pun kau dari sini, kau bisa berdampak. Dengan cara apa? Jadi kau bukan dari cara hidupmu sudah berubah di sini. Kalau kemarin kau gampang kali cakap kotor, belum kau bisa misalnya aku mau makan, tapi sebelum mau makan kata-kata kotor keluar dari mulut itu. Tapi ketika kau berubah, orang akan melihat, kok lain kau sekarang? Karena kau sering gereja masih berubah.
Tuhan Yesus. Apakah orang yang melihatmu itu tidak berubah? Mereka akan berubah melihat engkau berubah. Mereka akan datang ke gereja. Itulah cara menginjil, saudara. Gak usah dengan cara berkorban. Caramu menginjil di tempat seperti ini ketika engkau berubah. Dan tiap hari kau galau, tiap hari kau malas-malasan, tiap hari kau galau, tiap hari kau marah-marah. Ketika kau berubah, kau tahu ada pribadi, ada namanya Yesus Kristus menjadi harapan dalam hidup, sehingga kau bersemangat. Bangun pagi kau bersemangat olahraga, sehingga kau di sini bukannya makin kurus, makin gemuk. Kenapa kau makin gemuk? Jiwamu senang. Orang kalau jiwanya senang, gembira, Pak, angin aja jadi badan. Jadi nambah 1 on, 2 on, gak mau kau. Coba kau bersusu atau pak melihat orang susah kan? Ada keluar 1 on. Dan kalau orang tahan napas karena susah kan gitu kan? Tiba-tiba orang jumpai kau udah segini. Kalau udah banyak kali kau keluar kan? Ya iya, itu kehidupan itu begitu. Ya, gemuklah kau di sini, biar itu jadi berkat buat siapapun yang datang keluarga melihat kau. Yang enaknya kalau di penjara itu katanya, di situ kenal kau mau kalau kau bisa datanglah kawanmu, bro, kau di penjara mungkin gemuk, kau bercahaya wajahmu, enak kali kau di situ ya. Gak ada yang kirimkan. Tapi kalau kau merasakan aroma surga, masuklah kau ke sini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, nggak usah kamu suruh-suruh. Di luar sana banyak orang susah. Cuman mereka masih tidak tertangkap karena apa? Gak dipilih dia. Kita yang ada gereja di sini dipilih, saudaraku. Dipilih Tuhan. Karena Tuhan bilang, anakku terlalu indah kau bagiku. Wajahmu terlalu ganteng dan cantik untukku. Aku tidak mau kau binasa ditembak bersama mati. Gak kenal aku. Aku mau kau di sini untuk menyenangkan hati. Kan? Itu jadi pikirkannya. Yang kedua udah 1/2 jam. Nah yang kedua kenapa kita bersyukur? Kalau ada karena Allah itu sudah Allah. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Tuhan segala Tuhan. 3 ayat ini bersyukur kepada Tuhan karena dia baik, karena dia Allah, karena dia Tuhan. Yang keempat, karena dia mana Pak? Coba tanyakan yang Pak. Ayat keempat, Mazmur 103 ayat 4. Karena apa? Dia melakukan keajaiban yang besar. Jangan mau mengalami keajaiban kecil. Kalau mau keajaiban, jangan pikirkan yang besar kecil. Cara yang mendapatkan keajaiban, pikirkan apa yang kau dapatkan, yang mau kau dapatkan yang besar. Sekalipun kau bilang Tuhan 2 tahun lagi aku di sini, tapi kami tidak punya rumah karena istriku hanya kontrak-kontrakan. Tapi keluar aku dari sini Tuhan, aku mau keajaiban besar. Rumah karena anakku 3 Tuhan, kamarnya mesti 4. Aku sama istriku anakku 3. Pikirkan itu, doakan itu. Ada yang mustahil itu. Kau akan mendapatkannya dengan iman yang kau dapatkan. Matius 11 ayat 28. Iya, ingatlah itu. Ketika kau tidak punya jalan, tidak ada pertolongan. Matius 11 ayat 28. Tuhan bilang, anakku, aku tidak melihat kau saja dari surga terus ketawa-ketawa, enak kan? Makanya kau enak kan, lapar kan? Enak kan? Itulah perbuatanmu. Makanya kau biasa kayak gitu. Tuhan gak gitu. Apa katanya? Mari anakku, mari datang kepadaku. Kalau mari berarti kan Tuhan ajak. Kalau ada orang yang mengajak kita, mari kemari. Di sini di rumahku banyak makan. Berarti kita percaya orang kita semakan. Ini Tuhan yang maha besar mengajak kita. Mari anakku, datang kepadaku. Apa kesesakanmu? Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau aku berikan kelegaan kepadamu, berarti itu keajaiban besar buat kita. Ada di sini yang sedang menantikan keajaiban Tuhan. Tahu siapa katakan apa yang menjadi pergumulanmu? Keajaiban. Ayo. Kalau kau menantikan keajaiban firman hari ini, Tuhan katakan, ayo mari. Caranya bagaimana, Bu? Datang kau sama Tuhan, berdoa, kejar Tuhan itu. Dalam doamu, dalam firman Tuhan harus kau baca. Maka percayalah, kalau kau mau dapat keajaiban besar, Tuhan bilang mari kepadamu. Aku saja yang akan memberikan, pribadi seorang diri. Aku seorang diri yang akan memberikan
besar itu untukmu. Bukan mamamu, bukan bapakmu, bukan opumu, bukan orang yang kau anggap hebat, bukan. Aku sendiri. Kalau kau mau mengalami itu di tempat seperti ini, ingat Mazmur 102 ayat 20. Tuhan katakan apa? Untuk orang-orang yang dalam tahanan. Mazmur 102 ayat 20 dikatakan, ketika engkau di dalam tahanan ini berdoa dengan sungguh-sungguh, Dia Tuhan yang memandang dari ke tempat ketinggiannya, sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya. Dia akan untuk mendengarkan keluhan, keriduhan. Kalau bahasa kita backgroundnya ke belakang bahasa Inggris dan bahasa Ibrani, keluhan itu pergumulan, semua yang menyesakkan yang kau rasa gak ada jalan keluar. Di tempat seperti ini, di Mazmur dikatakan Tuhan menciptakan Mazmur. Beda tempat yang lain. Orang-orang tahanan ketika datang sama Tuhan, ketika minta sama Tuhan, belas kasihanmu Tuhan, pergumulanku ini tidak ada jalan keluarnya, tapi Engkau Tuhan sanggup melakukan keajaiban itu. Percaya itu, maka yang Tuhan terjadi bagimu. Amin. Satu kisah, saya mau cerita satu kisah. Seorang, ilustrasi ya, sedikit penutupnya, seorang yang menjadi penasehat presiden. Kalau presiden ada penasehatnya ya kan? Penasehatnya ini namanya ini si Charles Knoxton. Dia penasehat seorang presiden bernama Nixon, Amerika Serikat. Ya kan? Nah, presiden ini kan hanya menyampaikan apa yang sudah didengar dari penasehat. Dia hanya menyampaikan. Keputusannya adalah ini. Sementara penasehat itu sebenarnya itulah ahlinya, ya kan, pembisiknya. Nah, otomatis penasehat ini kan sangat terkenal. Gara-gara penasehat inilah maka presiden mengambil keputusan ini. Satu kali penasehatnya ini adalah orang yang hidup dalam masa kecilnya sampai dia besar, sampai dia menjadi seorang penasehat presiden, bukan orang yang susah, orang kaya, orang yang nggak pernah mengalami susah, orang yang nggak pernah mengalami nggak makan, lapar enggak, berpendidikan bagus, jadi dia nggak tahu namanya susah, nggak tahu namanya bagaimana susah, orang susah dia nggak tahu. Suatu kali sebagai penasehat presiden, entah apapun yang dibisikkannya kepada si Nixon presiden ini, terlibatlah mereka dengan skandal Watergate. Ya, apa skandal itu? Penyadapan apa yang terjadi, pokoknya skandal, dan itu akan membuat